Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Sehari lagi, atau tepatnya pada besok tanggal 16 November 2023, timnas senior kita di bawah pimpinan Shin Tae-yong akan bertarung dengan tim tuan rumah yang berjulukan Singa Mesopotamia, Irak. Ini duel yang ditunggu-tunggu tentunya oleh masyarakat Indonesia atau para netizen penggemar sepak bola timnas, karena ini pertandingan pertama di grup F untuk babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana Piala Dunia akan berlangsung pada 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Indonesia memulai ini di fase kedua setelah melawan Brunei Darussalam. Kita menang 2 kali dan tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Ya, sudah tidak sabar sepertinya teman-teman semua untuk melihat penampilan dari Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Zain Patinama, Sandy Walsh, Mark Klok, Rafael Struijk, ya, Dimas Derajat, dan lain-lain yang akan nantinya ditampilkan oleh STY di Basra International Stadium. Nah, kemarin teman-teman, itu sudah lengkap, ya, 25 pemain. Karena sebelumnya kan di daftar 27, dua tidak bisa bermain, tidak datang. Yaakob Sayuri minta izin karena ada pernikahan pada tanggal 17. Kemudian Andi Setio cedera, ya, setelah tim yang berhadapan dengan Persija. Oke, sekarang ada 25. 3 pemain sudah melengkapi. Karena sebelumnya 22 pemain. 3 pemain itu yang terakhir masuk di gerbong STY adalah Asnawi Mangku Alam yang bermain untuk Jeonnam Dragons di Liga 2 Korea. Ada Zain Patinama yang bermain di Viking di Norwegia, dan Rafael Struijk yang bermain di Liga 2 Belanda bersama dengan ADO Den Haag. Lengkap sudah karena sehari lagi sebelum 3 pemain ini muncul sudah masuk, ya. Ada hari Senin itu 5 pemain. Ini kloter dengan Sandy Walsh yang bermain di KV Mechelen di Liga Belgia, ada Elkan Bagot yang bermain di Divisi Championship bersama dengan Ipswich Town, juga ada Pratama Arhan di Tokyo Verdy, dan 2 pemain dari Borneo, penjaga gawang Nadeo Argiwinata dan gelandang Adam Alis. Itu di gerbong Senin, dan gerbong Selasa lengkap. Maka STY sudah gembira, tersenyum dengan kelengkapan semua pemain ini karena dia butuh memang untuk semua kebersamaan. Dia memang sudah memulai latihan. Jadi ketika pemain-pemain ini masuk, baik Senin sampai Selasa, dia langsung menggeber, ya, latihan bagi pemain-pemain ini. Jadi tidak boleh langsung lama-lama istirahat, mereka harus mengikuti latihan apa yang diinginkan dengan game plan di dalam otak pikiran bagi STY untuk menghadapi Irak. Semua pemain dikabarkan sangat gembira, sangat enjoy, ya. Manajer tim Pak Sumarji ketika saya hubungi, anak-anak senang semua dalam kondisi terbaik, semua fit, bugar, dan semua fokus. Ya, bisa dikatakan sekarang sudah siap tempur menghadapi Irak. Suasana enjoy ini yang diinginkan. Jadi anak-anak ya diharapkan itu nggak usah tegang lah. Nikmati saja pertandingan melawan Irak. Memang datang sebagai tim tamu, tetapi bukan berarti kita akan menyerah lebih pagi melawan mereka. Justru STY sudah memasang target tinggi, ya, menang. Ya, itu yang paling top, ya. Soal nantinya hasilnya belakangan, tapi ini membakar semangat bagi pemain-pemain kita. Kita harus menang. Soal nantinya mau dapat seri, ya, atau apapun yang terjadi itu nanti. Tapi kita masuk lapangan dengan tekad yang luar biasa. Ya, mental kita sudah teruji. Ya, dengan pemain-pemain ini banyak harapan-harapan bahwa kita bisa mendulang hasil yang bagus. 3 poin tentunya ini menjadi sesuatu yang diinginkan karena STY melihat ketika kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, menang itu suatu hal yang luar biasa menghadapi tim peringkat ke-68 dunia. Maka langkah menuju ke babak fase ketiga itu sangat terbuka buat kita. Walaupun kita akan melakoni laga tandang selanjutnya di 5 hari kemudian di Manila, di Rizal Memorial Stadium menghadapi Filipina. Tapi ini modal bagus ketika kita mendapatkan hasil yang positif di Stadion Basra ini. Jadi ya itulah, kita akan tunggu nantinya. Sementara bagi formasi skema, STY tentunya tahu apa yang dia inginkan untuk menghadapi Irak, karena kemarin seperti dalam video saya sudah dikatakan bahwa dia sedang merancang taktik
ya, strategi yang pas untuk dapat bisa ya menghambat ya, permainan dari Irak ya dalam 2 kali 45 menit nantinya. Dia ingin meredam bagaimana pemain-pemain Irak yang tentunya akan bermain dengan ball position yang sangat tinggi. Tapi STY sudah melihat rekaman demi rekaman dari penampilan Irak, karena 5 pertandingan Irak kesininya kan tidak mengesankan sama sekali, selain ada 4 seri yang mereka dapatkan. Ya ada satu kekalahan dari Kolombia, jadi ini yang enak. Ya kalau bicara head to head dengan Indonesia kan kita lupakan aja dalam pertandingan 2013 yang lalu di mana kita kalah 2 kali, tapi itu kan sudah berlalu. Sekarang kita akan tatap dengan kondisi, dengan suasana terbaru. Kita sudah punya pemain-pemain hebat, ya pemain-pemain yang bisa diandalkan ya di semua lini. Bahkan memang tanpa Ivar Janner dan Marcelino ini sangat ada pengaruh ya, karena kalau 2 pemain ini ada, dua-duanya pasti akan dimainkan di starting line up atau di starting 11. Ya, karena ini menjadi kunci saya pikir bagi STY, sama seperti ketika lawan Argentina, Ivar dan Marcelino ditampilkan lebih awal bersama dengan Mark Locke. Tapi sayang memang 2 anak muda andalan kita ini yang sukses bersama dengan tim U23 kita lolos ke Qatar itu ketika bertarung di Manahan Solo tidak bisa tampil karena memang sedang dalam proses pemulihan cedera mereka. Sehingga di lini tengah ini STY akan berpikir keras lagi siapa yang dia akan mainkan lebih awal. Walaupun nama-nama saya sebutkan lebih dulu, kemungkinan besar itu bisa aja Rahmat Irianto akan bermain di sana bersama dengan Ricky Kambuaya mendampingi Mark Locke. Tapi ada opsi lain yang ada di kepala STY. Opsi lain itu apa? Mendorong Sandy Walsh itu bermain ya sama ketika saat menghadapi Brunei itu bermain posisi gelandang yang bertahan. Itu bisa saja dilakukan oleh STY, karena posisi kanan sudah pasti akan ditempati oleh kapten kesebelasan kita, Asnawi Mangkualam. Dia akan bermain di sana. Nah, dan Sandi bisa bermain, dan dia bermain bermain sebagai gelandang bertahan. Dan ini bagus ketika kita menghadapi Irak ya dengan 2 gelandang bertahan yang kuat ya. Dia bermain secara box to box bersama dengan Mark Locke. Ini akan menyulitkan, akan membuat pemain-pemain depan Irak itu frustrasi ya, atau gelandang-gelandang Irak untuk bisa menembus pertahanan kita. Karena sudah bisa saya pastikan di belakang itu akan ditempati oleh Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Jordi Amat. Ini yang sudah bisa saya pastikan ya, untuk bisa tampil menghadapi Irak. Tinggal di posisi kiri apakah Sain Patinama akan main lebih awal atau Pratama Arhan. Karena di sana juga kan ada Edo. Tapi saya meyakini bahwa Sain Patinama yang akan main lebih dulu untuk posisi di back kiri atau back yang lebih didorong ke depan untuk bermain di sisi flank yang siap untuk naik turun ya bersama dengan Asnawi membantu serangan dan bertahan ketika ditekan. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi 3 pemain ini. Ya Jordi, Elkan dan juga Ridho bermain di jantung pertahanan kita. Ya, ataupun dengan Asnawi di kanan. Di tengah sudah bisa mendapat satu jaminan bahwa Mark Locke akan bermain, Sandy Walsh bisa akan didorong di sana, dan mungkin Ricky Kambuaya yang bisa berdiri di belakang 2 striker kita. 2 striker kita pun masih banyak tanda tanya siapa yang akan dimainkan lebih awal. Saya memang sudah bilang ya kemarin bahwa Dimas Derajat dan Rafael Struijk ini menjadi opsi pertama yang dipikirkan oleh STY untuk ditempatkan menghadapi Irak. Ya, tetapi ada opsi lain. Ya, memainkan mungkin Dimas Derajat bersama dengan Ramadan Sananta atau bahkan dengan Hoki Caraka yang akan dimainkan. Kita kan tidak tahu dengan apa yang diinginkan oleh STY, atau dia bermain dengan 1 striker. Dia memperkuat di tengah dengan menambah lagi Rahmat bermain di sana, ya, sehingga ada hanya 1 Dimas Derajat mungkin dimainkan di depan. Itu bisa aja opsi-opsi yang dilakukan oleh STY, karena ada opsi lain juga yang bisa kita lihat dengan menempatkan Sadil Ramdhani untuk bermain lebih awal. Ketika kita ingin untuk bisa menyerang dari sisi sayap, maka Sadil bisa menjadi opsi untuk bisa mendukung serangan di depan, membantu untuk crossing ke kotak penalti Irak yang ditempatkan oleh Dimas Derajat ataupun siapapun, atau Rafael Struijk yang di sana, yang mungkin saja Rafael Struijk ini bisa bergerak dari sisi kanan. Itu yang bisa kita lihat nantinya. Sampai pada besok kita akan tentukan siapa 11 pemain pertama yang tampil melawan Irak, dan perkembangan info-info terakhir dari duel di Basrah nanti yang ditunggu oleh teman-teman semua. Dengan saya Bung Ropan sampai di sini untuk berbicara tentang
kelengkapan tim nasional Indonesia semua sudah ada di sana dalam kondisi yang baik, dan saya terus berkomunikasi dengan manajer tim tentunya untuk melihat apa yang ada di Basra, terutama dengan tim nasional kita. Tapi sekali lagi teman-teman, STY begitu optimis, begitu yakin, dan dia enjoy sekali memimpin latihan bagi tim nasional Indonesia, dan kita berharap bersama, kita berdoa ada sesuatu yang terbaik dari Basra. Dengan saya Bung Ropan, ciao.